Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ulfia dari kelas akuntansi A. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori biaya produksi. Apa itu teori biaya produksi? Definisi dari biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Contohnya, biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tersembunyi atau biaya implisit adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya, penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Biaya produksi jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya tidak dapat berubah. Berikut adalah jenis-jenis biaya produksi dalam jangka pendek. Biaya total atau disebut dengan TC adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, dihitung dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Berikut biaya tetap total atau TFC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Berikut biaya berubah total atau TVC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Selanjutnya, biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dan marginal itu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, biaya tetap rata-rata atau disebut dengan AFC adalah apabila biaya tetap total atau TFC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu atau Q dibagi dengan jumlah produksi tertentu dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Berikut adalah biaya berubah rata-rata atau AVC adalah apabila biaya berubah total atau TVC untuk memproduksi sejumlah barang atau Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut dengan rumus AVC sama dengan TVC per Q. Biaya total rata-rata atau AC adalah apabila biaya total TC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu atau Q dibagi dengan jumlah produksi tertentu dengan rumus AFC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. Berikut biaya marginal atau MC adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit dengan rumus MCN sama dengan TC per Q. Berikut adalah tabel biaya produksi dalam jangka pendek dalam ribu rupiah. Biaya total ditunjukkan dalam kolom 5. Biaya ini dapat dihitung dari menjumlahkan angka-angka dalam kolom 3 dan 4 yang secara berturut-turut mengemukakan data tentang biaya tetap total dan biaya berubah total. Nah, besarnya biaya tetap total itu ditunjukkan dalam kolom ketiga sebesar Rp50.000 dan biaya berubah total ditunjukkan dalam kolom 4. Biaya tetap rata-rata ditunjukkan dalam kolom 7 dan angka-angka tersebut didapat dengan membagi nilai biaya tetap total yang terdapat dalam kolom 3 dengan jumlah produksi yang ditunjukkan dalam kolom kedua pada setiap jumlah tenaga kerja yang digunakan. Biaya berubah rata-rata ditunjukkan dalam kolom 8 dan angka-angka tersebut diperoleh dengan membagi nilai biaya berubah total yang ada dalam kolom 4 dengan jumlah produksi data dalam kolom 2. Biaya total rata-rata ditunjukkan dalam kolom 9. Untuk mendapat angka-angka tersebut, sesuai dengan yang baru dinyatakan dua cara dapat digunakan. Yang pertama adalah dengan membagi nilai-nilai dalam kolom 5 dengan jumlah produksi yang dinyatakan dalam kolom 2. Cara yang kedua adalah dengan menambahkan biaya tetap rata-rata dan biaya berubah rata-rata yang terdapat dalam kolom 7 dan 8. Berikut adalah kurva biaya total
biaya tetap dan biaya berubah total. Kurva TFC menggambarkan biaya tetap total. Kurva TVC menggambarkan biaya berubah total. Kurva TC menggambarkan biaya total. Di mana kurva TFC bentuknya adalah horizontal karena nilainya tidak berubah walau berapapun banyaknya barang yang diproduksikan. Sedangkan kurva TVC bermula dari titik 0 dan semakin lama semakin bertambah tinggi. Ini menggambarkan bahwa biaya total pada ketika tidak ada produksi, maka biaya berubah total sama dengan 0. Dan biaya rata-rata dan biaya marginal semakin besar produksi, semakin besar nilai biaya berubah total atau TVC. Bentuk kurva TVC yang pada akhirnya semakin tegak menggambarkan bahwa produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Berikut adalah kurva biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Kurva biaya tetap rata-rata berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuknya demikian disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-rata. Kurva-kurva AVC, AC, dan MC mendekati bentuk huruf U. Bentuk kurva yang seperti itu mencerminkan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang, yaitu pada waktu produksi masih sangat rendah, pertambahan sejumlah tertentu biaya produksi akan menyebabkan pertambahan yang besar terhadap jumlah produksi. Tetapi, apabila produksi telah menjadi semakin banyak, sejumlah tertentu biaya produksi akan menimbulkan pertambahan produksi yang semakin sedikit. Sebagai akibat dari keadaan ini, pada waktu jumlah produksi sedikit, kurva-kurva AVC, AC, dan MC menurun. Dan pada waktu jumlah produksi sudah semakin meningkat, kurva AVC, AC, dan MC arahnya menaik. Berikut adalah kurva hubungan antara MC dengan AVC dan AC. Jika kurva MC di bawah kurva AVC, maka kurva AVC sedang menurun. Dan apabila kurva MC di atas AVC, maka kurva AVC sedang menaik. Sebagai akibat keadaan yang dinyatakan di atas, maka kurva AVC dipotong oleh kurva MC di titik terendah dari kurva AVC. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa kurva AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah kurva AC. Berikut adalah kurva MC. Ketika jumlah produksi bertambah dari titik pada MC pada ketika jumlah produksi bertambah dari 33 unit menjadi 38 unit. Untuk kenaikan produksi ini, MC sama dengan Rp10.000. Keadaan ini digambarkan oleh titik B. Berikut adalah biaya produksi dalam jangka panjang. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Karena dalam jangka panjang perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata atau AC. Berikut beberapa kemungkinan kapasitas pabrik. Misalkan, terdapat 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan oleh pengusaha. Kapasitas 1 ditunjukkan oleh AC 1, kapasitas 2 ditunjukkan oleh AC 2, dan kapasitas 3 ditunjukkan oleh AC 3. Pada hakikatnya, pengusaha mempunyai 3 pilihan dalam
menggunakan alat-alat produksi, kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3. Berturut-turut biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk menggunakan masing-masing kapasitas tersebut adalah seperti ditunjukkan oleh AC1, AC2, dan AC3. Yang manakah kapasitas yang akan dipilih produsen, dan faktor apakah yang menentukan pilihan tersebut? Faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksi yang ingin dicapai. Apabila perusahaan tersebut ingin mencapai produksi sebanyak 100 unit, adalah lebih baik untuk menggunakan kapasitas 1. Lihat titik A. Kalau yang digunakan adalah kapasitas 2, biaya produksinya adalah lebih tinggi. Pada titik B, kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien dan akan meminimumkan biaya produksi untuk produksi di bawah 130 unit. Untuk produksi di antara 130 dan 240 unit, kapasitas 2 adalah yang paling efisien. Karena biaya produksi adalah paling minimum dengan menggunakan kapasitas tersebut. Ini dapat dilihat misalnya untuk produksi sebanyak 160 unit. AC1 berada di atas AC2, yang berarti dengan menggunakan kapasitas 1, biaya akan lebih tinggi daripada menggunakan kapasitas 2. Untuk produksi melebihi 240 unit, misalnya 275 unit, kapasitas 3 adalah yang harus digunakan produsen. Penggunaan ini akan meminimumkan biaya. Dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa peminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor, yaitu tingkat produksi yang ingin dicapai dan sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Biaya berikut adalah biaya total rata-rata jangka panjang, adalah biaya rata-rata yang paling minimum untuk tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitasnya. Berikut kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Perhatikan pada AC1 dan AC2. Titik A1 adalah titik terendah pada AC1. Dengan demikian, dalam jangka pendek, produksi sebesar QA dapat diproduksikan dengan biaya yang lebih rendah dari titik manapun pada AC1. Tetapi dalam jangka panjang biaya itu belum merupakan biaya yang paling minimum, karena apabila kapasitas produksi yang berikut digunakan AC2, produksi sebesar QA akan mengeluarkan biaya sebanyak seperti ditunjukkan oleh titik A pada AC2. Disimpulkan bahwa kurva LRAC, walaupun tidak menghubungkan setiap titik terendah dari AC, menggambarkan biaya minimum perusahaan dalam jangka panjang. Berikut adalah skala ekonomi dan tidak ekonomi. Skala ekonomi adalah apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Sedangkan skala tidak ekonomi adalah apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Berikut adalah beberapa kemungkinan kapasitas pabrik dan kurva LRAC. Dalam grafik 1, kurva LRAC sangat cepat penurunannya, tetapi ia sangat cepat pula mengalami kenaikan. Ini berarti kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, yaitu biaya produksi rata-rata sangat cepat pengurangannya. Tetapi pada tingkat produksi yang relatif rendah, skala tidak ekonomi sudah mulai wujud. Industri yang LRAC-nya berbentuk demikian pada umumnya terdiri dari banyak perusahaan dan masing-masing perusahaan tersebut berukuran kecil. Dan dalam grafik 2 juga pada permulaannya skala ekonomi sangat menguntungkan, tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Akan tetapi, ia diikuti oleh kurva LRAC yang datar, yang berarti pada tahap permulaan skala tidak ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Baru pada tingkat produksi yang tinggi, skala tidak ekonomi mulai berlaku. Industri yang mempunyai kurva LRAC yang berbentuk demikian terdiri dari beberapa perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil. Jadi besarnya perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut tidak seragam dan jumlah perusahaan masih relatif besar. Apabila kurva LRAC adalah seperti yang ditunjukkan oleh grafik 3,
Industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya, dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Hanya beberapa perusahaan terdapat dalam sesuatu industri. Industri adalah bersifat sedemikian karena skala ekonomi tetap wujud, sehingga ke jumlah produksi yang sangat banyak dan dapat menguasai pasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.